Maksudnya dia akan masuk ke dalam surga. Nah. Begitu juga teman-teman sekalian, selanjutnya orang yang mati kalau dirampas hartanya ya, oleh preman-preman, perampok, penjahat. Ya. Jadi Anda jangan jadi pengecut. Ya. Lawan orang-orang kalau misalnya orang yang melakukan kejahatan seperti ini. Karena kalau Anda, perhatikan hadisnya, saya lebih baik baca hadisnya supaya Anda renungi ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala rajulun ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ada orang yang datang mau merampas hartaku? Qala fala tu'tihi malak. Kata Nabi SAW, jangan kau kasih hartamu. Sudah minta secara paksa, dia mau ambil, bukan dia minta ya. Bukan dia mengemis, bukan dia butuh, tapi mau merampas ini, penjahat, perampok. Ya. Qala ara'aita in qatalani. Lalu bagaimana kalau dia bunuh saya? Dia perangi saya, dia merampas. Apa kata Nabi SAW? Serahkan hartamu? Tidak. Qatilhu. Lawan dia. Kenapa kau diam? Lawan. Jangan mengecut. Qala ara'aita in qatalani. Qala fa anta syahid. Lalu bagaimana kalau aku terbunuh ya Rasul? Dia bunuh aku, kata Nabi SAW. Kau mati syahid. Karena aku bela hakmu. Qala ara'aita in qataltuhu. Qala huwa finnar. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya bunuh dia? Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Nah, jadi salah satu tiket mati syahid adalah bagaimana kita membela harta kita. Membela kehormatan. Hadisnya riwayat Muslim. Begitu juga dalam riwayat lain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajul ya'tini fayuridu mali. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana orang kalau ingin merampas hartaku? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, zakirhu billah, ingatkan dia kepada Allah. Katakan kepada Allah, nggak boleh kau rampas haknya orang lain dan segala macam. Qala fa in lam ya yadzakkar. Qala fasta'in alaihi min man hawlaka minal muslimin. Kalau dia tidak mau, ya Rasulullah, dia tidak mau dengar kita nasihatin, jangan mencuri, jangan merampok, nggak boleh, jangan kau ambil ini, bukan hakmu. Dia itu nolak, kata Nabi SAW, minta tolong kau dari kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Qala fa in lam yakun hawli ahadun minal muslimin. Kalau seandainya ya Rasulullah, kata orang itu, di sekitarku tidak ada orang-orang dari kaum muslimin yang bisa bantu. Qala fasta'in alihi bis sultan. Minta tolong pada pemerintah, aparat. Qala fa in lam ya, ayyu sultani anni. Kalau seandainya tidak ada pemerintah, pejabat atau aparat yang bisa membantuku ya Rasulullah. Qala qatil duna malik hatta takuna minasy syuhada'il akhirati aw tamna' malik. Kalau begitu perangi dia. Sehingga kalau kau terbunuh, kau pasti akan menjadi salah satu dari para syuhada ya, pada hari kiamat nanti. Atau kalau kau tidak terbunuh, kau bisa berhasil menyelamatkan hartamu. Hadis ini riwayat An-Nasai, Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih. Begitu juga hadis yang masyhur, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan hadis ini juga hadis sahih. Kata Nabi SAW, ya, man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna mali au duna dini fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, istri sama anaknya, bela suaminya, bela anaknya, atau membela darahnya karena dia lagi diserang, kalau dia tidak membela, tidak melawan, maka dia bisa terbunuh, atau membela agamanya, maka dia mati syahid. Begitu juga teman-teman sekalian, orang yang mati syahid, orang yang dihilangkan syahid, orang yang meninggal di ribat. Ribat itu maksudnya mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang kafir yang setiap saat mereka bisa menyerang ya kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa layla khairu min siyami syahrin wa qiyami. Min siyami syahrin wa qiyami. Ribat satu hari semalam, sehari semalam di jalan Allah itu lebih baik daripada
puasa selama sebulan dan sholat malam sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Dan apabila dia meninggal pada saat lagi ribat, ya, berjaga-jaga di perbatasan antara muslimin dengan orang kafir, maka pahala amalnya yang telah diperbuatnya akan terus mengalir dan akan diberi rezeki baginya, dan ia akan terjaga dari fitnah kubur. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian juga yang termasuk husnul khatimah teman-teman, meninggal dalam keadaan amal saleh. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena wajah Allah, kemudian amal itu menjadi penutup baginya, maka ia masuk surga. "Wa man shama yawma ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah." Dan barang siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian dia meninggal pada saat lagi puasa, maka dia akan masuk surga. "Wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah." Dan siapa yang sedang bersedekah kemudian Allah matikan dia setelah itu, pada saat lagi sedekah, maka dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau mensahihkan dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya. Tentu ini jenis mati-mati yang baik, husnul khatimah, ya. Dan cara kita mengetahui orang itu husnul khatimah atau tidak, jangan selalu menilai dari fisik. Ya, karena banyak orang melihat, oh kalau orang itu meninggal senyum, berarti dia husnul khatimah. Bisa saja terjadi, tapi itu bukan jadi tolak ukur. Karena Hamzah radhiyallahu anhu meninggal di Uhud, pada saat ditemukan jenazahnya, itu tidak dikenali wajahnya karena penuh dengan darah. Hidungnya dipotong, radhiyallahu anhu, dadanya dibelah, berdarah semuanya. Gitu kan? Berapa banyak orang yang mati syahid seperti kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Orang yang rame-rame beriman pada Allah lalu dimasukkan ke dalam sebuah parit yang ada api. Mereka dibakar, hangus, ya, hancur fisiknya. Tapi mereka mati syahid. Berapa banyak orang yang di medan perang ditusuk badannya, dipotong tangannya dan seterusnya. Dihitung mati syahid. Ya. Tapi bisa saja mungkin ada orang lagi meninggal sujud, kemudian pada saat diletakkan dia seperti senyum, wajahnya ceria. Iya, bisa saja. Tapi kita pegang hadis Nabi SAW. Hadis ini mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa, maknanya langsungnya, siapa yang terbiasa dengan sebuah amal, maka Allah akan tutup hidupnya dengan itu. Artinya, kalau anda mau tahu orang ini husnul khatimah atau tidak, lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Kalau orang itu terbiasa baca Quran, dia akan meninggal dalam kondisi, memang beberapa hari itu terus yang dia kerjakan. Atau puasa, atau sedekah, atau hadir majelis ilmu, atau berjihad, atau apa saja. Dan kalau orang itu terbiasa dengan satu perbuatan, walaupun dia selama hidupnya kelihatan dia seperti orang yang baik, ternyata beberapa hari sebelum dia meninggal, dia mabuk-mabukan, dia berzina, maka berarti itulah dia. Orang itu di situ tolong ukuran husnul khatimah atau su'ul khatimah. Allahu a'lam. Baik teman-teman, kalau kita ingin bahas ini tentu panjang lebar ya, tentang masalah kematian.